Natmoy, Ya. Ya, lo berdua percaya kan kalau di setiap tempat, setiap ruang tuh pasti ada penunggunya? Iya, percaya benar. gue. Percaya ya? Mau itu kosong, mau itu banyak orangnya gitu ya, pasti ada penunggunya. Dan biasanya cara paling ampuh buat ngejagain biar nggak diganggu ya pakai doa. Hmm. Dari cerita yang kita dapat biasanya kayak gitu kan. Hmm. Nah, semakin sering suatu tempat tuh dipakai buat doa, semakin hilang juga tuh gangguan-gangguan makhluk halus ataupun setan di dalam situ. Nah, tapi gimana jadinya kalau tempat-tempat kayak pesantren yang pada dasarnya emang dipenuhin dengan doa-doa gitu ya, itu justru jadi sarang makhluk halus dan banyak peristiwa mistis di situ. Hmm. Jadi serem kan? Iya. Iya, iya. Gimana kalau malam ini kita ceritain cerita-cerita horor yang kita dapat dari pendengar kita yang ada kaitannya sama pesantren. Tapi kalian duluan ya. Nat, ngomongin soal bulan Ramadan, gue yakin banget lo berdua atau bahkan teman-teman di luar sana pasti pernah ngelakuin kegiatan waktu pas bulan Ramadan, yaitu pesantren kilat. Iya, iya. Waktu pas SD, SMP, SMA gitu kan. Hmm. Gue nggak tahu sih pengalaman pesantren kilat yang lo rasain dan lo jalanin kayak gimana. Kalau buat gue pribadi sih biasa aja ya. Kayak pagi sore kelas ibadah, buka bersama, malam acara kumpul-kumpul, teraweh, lanjut dah pulang gitu sahur. Tapi ternyata ada pengalaman pesantren kilat orang yang ngebekas banget Nat. Yang ngalamin ini namanya Afifah. Ini salah satu pendengar Scary Things ya, dia ngirimin cerita ke kita. Cerita ini dialamin sama Afifah waktu pas tahun 2018. Dia tuh baru kelas 10 dan dia tuh sekolah di SMA swasta di daerah Jabodetabek. Dia nggak disebutin tuh di mana tempatnya. Sekolahannya tuh sebenarnya nggak nyeremin, malah dibilang kayak termasuk salah satu sekolah yang modern gitulah. Tapi katanya sekolah dia itu punya urban legend, yaitu tentang toilet umum ujung sekolahan dia yang nggak boleh dipakai. Katanya ya, kalau misalnya make ujung toilet itu bakal kesurupan. Terus katanya di sana pernah ada yang bunuh diri. Pokoknya banyak banget lah hal-hal mistis yang berbau tentang toilet ujung sini nih. Ya namanya anak baru, Afifah percaya aja lah sama cerita itu. Walaupun sebenarnya dia nggak meduliin tuh cerita-cerita dari seniornya. Dan Afifah juga mikir kayak sejauh ini kayak gue nggak perlu ke toilet ujung sana, ngapain, jadi nggak takut gitu. Sampai akhirnya pas masuk bulan puasa ada pesantren kilat. Si sekolahnya ngadain itu tuh, kayak biasalah masing-masing angkatan kejatah dapat nginep 1 hari 1 malam di sekolah dia. Nah sebenarnya Afifah tuh nggak mau ikutan Nat, karena kebetulan hari itu pun juga hari pertama dia PMS, perut dia sakit banget. Tapi dia mikirnya karena dia anak baru, takutnya kalau nggak ikut acara malah ketinggalan kabar atau bahkan dimusuhin senior. Ya mau nggak mau dia ikutlah tuh pesantren kilat itu, nginep lah di sana. Ya. Jadi selama dia ada pesantren kilat itu, Afifah cuma ikut-ikut kajian doang, sholat nggak juga karena lagi dapet ya. Pokoknya yang diingat sama Afifah adalah di hari itu dari senior-seniornya jangan pernah pergi sendirian, apalagi kalau malam, kata si seniornya. Akhirnya pas masuk malam hari, pas lagi pesantren kilat, Afifah ingat banget Nat, itu jam 7 malam karena udah pada sholat tarawih tuh berjamaah di masjid. Afifah tuh ngerasa kayak perut dia sakit banget. Dia tuh harus ke kamar mandi buat bersih-bersih sekalian ganti balut. Nah tapi pas banget kebetulan yang lagi berhalangan cewek cuman dia doang satu kelas, yang lain pada tarawih. Dia bingung lah nyari teman buat nemenin ke toilet siapa. Jadi mau gak mau dia akhirnya sendirian lah ke toilet. Kebetulan toilet itu ada 2, satu di dalam lorong, satu di luar. Nah toilet yang di lorong itu gak tahu kenapa pas disamperin sama Afifah itu kekunci dari dalam Nat. Diketok-ketok gak buka segala macem. Nah karena si Afifah gak kuat banget, dia larilah ke toilet yang di arah luar sekolah. Nah Afifah jalan cepet. Dan pas sampai ke toilet cewek yang di luar itu, Afifah kaget banget Nat. Dia ngeliat kalau di depan toilet luar yang jumlahnya tuh ada 3 pintu, itu tuh ada anak-anak cewek pakai rok panjang, kayak ngumpul gitu tuh. Afifah coba ngocok-ngocok matanya buat ngeliat kayak, ini gue salah lihat gak sih? Kenapa tiba-tiba ada cewek nih gitu. Pas dia lihat, udah ngocok-ngocok matanya, ternyata bener ada cewek-cewek bener gak hilang-hilang, berdiri anteng aja kayak kerumun depan toilet gitu. Afifah tuh langsung kayak misi-misi gitulah ke senior-seniornya nih, karena Afifah mikir mungkin seniornya gitu. Tapi pas Afifah mau jalan ke depan pintu toilet, jalanan tuh jadi kayak ditutupin sama badan-badan cewek ini Nat. Afifah yang udah gak kuat, dia bilang kayak, Kak permisi kak, aku udah gak kuat, darah aku udah di ujung, maaf ya gitu. Nah tau gak Nat,
salah satu dari cewek ini ngomong apa? Apa? Dia bilang kayak, nggak bisa dek, soalnya kita udah berdarah semua. Oh Nah, shit, Si merinding Afifah banget tuh anjing. bingung kayak, kok berdarah? Tapi merinding bener Bi. Nah ternyata abis dengar omongan itu, Afifah ngeliat jelas banget cewek-cewek yang berkerumun di depan dia itu beneran ngeluarin darah banyak banget dari rok masing-masing. Dan pas cewek ini nengokin kepalanya ke belakang ke arah Afifah, ada satu orang cewek darahnya itu keluar semua dari lubang-lubang ada di kepalanya, mata, hidung, mulut, kuping. Afifah teriak ketakutan. Ya wajar lah, lo ngelihat ada setan kayak begitu, serem banget kan. Udah tuh, tapi karena dia di toilet luar, mau dia sekencang apapun teriaknya nggak bakal kedengeran sama anak-anak sekolahnya. Iya. Afifah lari langsung cabut. Dia itu akhirnya dapet lah kayak ke satu kamar mandi. Itu tuh juga di luar sekolah, di ujung gitu. Itu kayak semacam ada bilik 2, pintu kebuka gitu di ujung sekolah Bihnat. Walaupun bangunannya gelap, terus temboknya juga serba lumut, tapi Afifah tuh yakin kalau itu kamar mandi. Nggak pakai pikir panjang, Afifah langsung masuk lah ke salah satu kamar mandi itu, salah satu pintunya, ngebanting pintunya, terus ngunci tuh dari dalam sambil deg-degan. Udah di situ pencahayaan juga minim, Afifah langsung tuh bersihin badannya sekalian ganti pembalut. Tapi Afifah lupa satu hal. Dia lupa bawa kresek hitam buat ngebungkus bekas pembalutnya nanti kalau dia udah buka gitu. Dia panik lah, teman-temannya juga pas lagi ditelepon nggak bisa kena traweh gitu kan. Nggak ada yang bisa dipanggil. Lagian kalau bisa dipanggil juga kedengaran, karena tadi gue bilang tuh toilet ini kan di ujung sekolah di luar gitu kan. Iya. Afifah ngeliat sekeliling toilet nyari siapa tahu ada orang atau bahkan ada kresek gitu nggak kepake, tapi tetap aja nggak ada Bihnat. Buat gambaran nih ya, jadi toilet ini tuh ada 2 bilik tapi satu atap. Jadi atasnya itu kayak ngegabung antara toilet satu sama toilet sebelahnya. Kebayangkan lo? Nah pas Afifah bingung, tiba-tiba dari bilik sebelah, kan nggak ada atapnya, kan nempel gitu atap 1 sama atap 2 kan di bilik ini. Tiba-tiba ada orang yang bilang kayak gini, ini dek gitu. Nah pas dia tengok sama Afifah, ternyata ada orang ngulurin tangannya dia ngasih kresek hitam. Nah Afifah langsung kayak makasih gitu. Tapi buru-buru makasih ya, karena kan dia lagi megang pembalut yang berdarah kan. Dia beberes, dia langsung masukin pembalutnya ke dalam kresek yang dikasih sama orang itu. Nah Afifah inget Bihnat, abis ngeluarin kresek tadi, didengar dari toilet sebelah, dari bilik sebelah kayak ada orang mandi. Cuman airnya tuh emang kayak disiram kayak banyak banget, kayak bur gitu lah, pakai ember bahkan. Nah gak ada semenit, Afifah keluar dari toilet. Dia ngegantungin kresek hitamnya itu di gagang pintu, karena dia mau kayak nyamperin si toilet sebelah buat saya thank you beneran gitu. Karena kan dia cuma bilang makasih gitu doang kan. Pas sampai depan toilet sebelahnya Bihnat, ternyata pintu gak kekunci. Afifah dorong lah pelan-pelan. Dan ternyata bilik sebelah kamar mandi yang dia samperin itu, kan tadi gue bilang ada 2 bilik kan, harusnya dua-duanya ya kamar mandi gitu. Pas dia buka nih, pas Afifah dorong, ternyata bilik sebelah itu gudang, gak ada airnya, bau, balok-balok dari atas atap juga udah pada jatuh. Terus si Afifah sadar kayak, lah berarti yang mandi dan yang ngasih kresek hitam siapa ke gua? Orang gak ada siapa-siapa dan itu kan udah gudang gitu kan. Di situ Afifah kayak langsung kaku, dia cuma berdiri doang, mau teriak juga nggak bisa. Pas dia lagi mundur pelan-pelan, tiba-tiba ada kayak suara kresek gitu. Kayak ada suara kresek yang diobrak-abrik sama tikus gitu lebih. Nah Afifah ingat, itu mungkin bisa jadi suara kreseknya dia yang digantung di gagang pintu toiletnya dia, bilik dia. Pas Afifah nengok ke gagang pintu, dia kaget, bener-bener kaget banget Bihnat. Kresek hitamnya beneran ada, tapi dia ngelihat yang lagi ngacak-ngacak kresek dia itu tuh bukan tikus atau hewan lainnya, tapi yang ngacak-ngacak kresek dia itu kayak ada orang, badannya tuh kecil kayak stunting gitu, ujung kupingnya tuh tajam ke atas, dan sosok ini tuh lagi kayak berantakin kresek ke Afifah tuh lagi nyari makanan. Wah gila sih. Nah kan emang kayak gitu kan, kayak katanya khususnya buat cewek yang emang lagi berhalangan, kalau bisa ganti pembalut harus dicuci bersih gitu. Katanya bakalan dimakan sama jin. Nah beberapa detik setelahnya Afifah baru sadar kalau di dalam kresek itu mungkin bisa jadi pembalutnya belum bersih, dan jadi salah satu alasan kenapa sosok ini datang, kayak mau makan darahnya si Afifah gitu loh. Jadi jilat-jilat gitu ya. Udah tuh dari situ, di momen itu Afifah bener-bener kayak narik-narik kresek hitamnya dia. Dan kata Afifah sendiri, dia tuh bener-bener kayak tarik-tarikan sama makhluk itu Nah tarik-tarikan si kreseknya, Anjing. Gigi tajamnya tuh beneran keluar kayak bukan gigi manusia. Afifah sama sosok ini tuh tarik-tarikan, tapi untungnya Afifah yang menang, sampai dia tuh kelempar jauh ke belakang karena si sosok ini tuh kuat banget gitu. Nah pas Afifah jatuh sambil megang kresek hitamnya, satu hal yang Afifah ingat,
dia tuh cuman inget kalau si sosok tadi lompat ke arah Afifah. Hmm. Dari situ, dah dia lupa malam itu. Soalnya katanya pandangan dia black out dan dia bangun-bangun udah di masjid sekolahnya. Singkat cerita, pas Afifah bangun, dia dengar kata teman-temannya kalau ternyata Afifah itu tuh lari keliling-keliling lorong beneran kayak kesetanan, Nat. Jadi beberapa jam ternyata Afifah itu tuh kesurupan, ketempelan setan-setan yang ada di ujung toilet. Dan ternyata bener, Nat. Setelah hari itu, Afifah baru sadar kalau ternyata ujung toilet itu tuh emang sengaja dirusak sama penjaga sekolah dan guru agama juga, karena kalau bisa anak-anak sekolah tuh nggak pakai toilet itu. Selama ini toilet itu tuh sebenarnya pengen dibongkar, Nat. Tapi katanya nggak bisa terus. Alasannya, katanya ada barang pusaka ditanam di bawah toilet itu, sampai akhirnya toilet itu tuh jadi kayak salah satu base camp Korean Code ya. Sekolah itu ngumpul pada di sana. Oh, dan itu ditutup tuh sebenarnya. Sebenarnya ditutup. Cuma nggak tahu kenapa dia kayak diarahin gitu ya ke sana. Mungkin bisa jadi, Nat. Gila. Anjing, perkara lagi dapet aja ya bisa sampai kayak gitu ya. Asli. Males banget sih. Maybe. Gue juga mau ceritain tentang pesantren juga. Tapi kali ini bukan pesantren kilat. Cerita yang kali ini adalah tentang pondok pesantren. Nah, cerita gue ini gue dapetin dari Rizky, alumni dari salah satu pondok pesantren di Jawa Barat, yang waktu itu tuh lagi ngejalanin semacam tugas pengabdian sekolahnya. Oke. Di sini gue baru tahu, ternyata di beberapa pondok pesantren itu tuh punya kurikulum yang bisa dibilang beda dari sekolah umumnya. Salah satunya si pondok pesantren Rizky ini. Di sana itu salah satu tugas akhirnya mereka tuh kayak pengabdian ke pondok pesantren lain. Jadi kayak magang gitu. Nah, program pengabdian ini wajib buat semua murid kelas 12. Dan pemilihan pondok pesantren yang dituju ini juga sebenarnya bebas di mana aja. Tapi semuanya tuh disesuaiin sama nilai rapot masing-masing. Jadi kalau nilainya bagus, bisa dapat pondok pesantren yang bagus. Dan kalau nilainya jelek, kebuang ke pondok-pondok daerah atau pinggiran. Nah, sialnya si Rizky tuh nilainya emang termasuk jelek gitu. Jadi dia udah gak mikir muluk-muluk lah untuk ke pondok pesantren yang bagus atau favorit gitu. Nah, karena lumayan susah nyari, akhirnya Rizky ini dapat pesantren dari salah satu uaknya di kampung. Dan kebetulan pas ada hari libur, Rizky baliklah ke rumahnya. Terus dikasih tahu sama uaknya ini kalau ada pondok pesantren baru. Di situ dia butuh tenaga pengajar. Dan katanya sekolahnya tuh nggak begitu gede, muridnya juga nggak begitu banyak. Tapi daerahnya tuh di desa terpencil di sekitaran Cianjur. Rizky di situ langsung nerima tuh. Pokoknya cuma butuh beberapa hari buat si Rizky ini berangkat ke Cianjur ini. Udah tuh di situ Rizky emang sengaja nggak bawa barang banyak, soalnya rencananya emang cuma 1-2 minggu aja di sana. Dan setibanya di lokasi pondok pesantren itu, lokasinya tuh beneran di ujung desa yang berbatasan langsung sama tebing. Bangunannya tuh bangunan kayu gede gitu, tapi kegiatan-kegiatan di sana tuh cuma terpusat di satu gedung yang sama. Dan biar kalian kebayang, bangunannya tuh kayak sekolah yang ada di Laskar Pelangi gitu. Jadi kayak ya cukup seadanya lah ya. Betul. Murid-murid di sana pun tuh nggak banyak, semuanya laki-laki. Dan ada satu hal aneh yang pertama kali dilihat dan disadarin sama si Rizky ini. Katanya tuh nggak kelihatan ada bangunan semacam masjid atau musola gitu. Sampai-sampai pas nyampe di sana kan asar. Tapi nggak ada kedengeran sama sekali orang azan atau orang yang lagi sholat juga nggak kelihatan. Santri-santrinya di sana malah pada lari-larian main di lapangan. Tapi yang namanya juga baru banget nyampe, si Rizky nggak mau banyak komentar lah. Akhirnya Rizky ketemu sama semacam pengurus pondoknya, sebut aja namanya Pak Dedi. Di sana dia disambut ramah dan diterima banget. Pak Dedi juga kelihatan kalau gesturnya tuh seneng banget lah bisa dibantu sama Rizky. Nah, karena emang gak nemu semacam musola gitu, Rizky akhirnya ngejalanin sholat di ruangan tidurnya bareng sama santri-santri lain. Dan setiap dia sholat, katanya santri seruangannya tuh langsung kayak keluar dari ruangan terus ngejauhin Rizky gitu. Akhirnya karena Rizky sering sholat di ruangan itu, dia jadi kayak dijauhin gitu dan gak diajak ngobrol sama santri-santri di sana.
Udah tuh beberapa hari berjalan, Rizky di sana tuh diperbentukan jadi semacam guru segala pelajaran lah, semua pelajaran pokoknya di sana. Murid di sana tuh nggak banyak, cuma 20-an, tapi Rizky selalu ngerasa setiap dia ngajar suaranya tuh berisik banget, bener-bener riuh banget. Rasanya tuh kelas kayak diisi sama ratusan orang. Sampai si Rizky ini sering kayak ngerasa ngep gitu loh, saking kerasa penuhnya. Tapi anehnya obrolan berisik yang dia denger tuh beneran gak bisa ditangkap gitu, soalnya full pakai bahasa Sunda halus. Tapi setiap Rizky ngebalikin badannya dari papan tulis, anehnya si anak-anak ini tuh kelihatan pada anteng, diem, merhatiin papan tulis. Dan setiap ditanya sama Rizky juga pada gak ngejawab, biasanya cuma ngangguk atau geleng-geleng doang. Kayak gini tuh gak cuma di hari itu aja. Dari awal datang ke sana, Rizky tuh belum pernah diajak ngobrol sama semua santri di sana. Dan setiap ngelihat santri lagi ngumpul bercanda-canda, terus pas Rizky nyamperin, pasti mereka semua langsung diem. Bahkan di ruangan tidurnya aja, meskipun tidur samping-sampingan, tetap aja tuh gak ada yang ngajak si Rizky tuh ngobrol. Pokoknya di sini Rizky ngerasa aneh banget tuh, kayak ada tembok pembatas yang sengaja dibangun gitu lah sama orang-orang. Sampai suatu hari di malam Jumat pertama, si Rizky ini udah ketiduran sebenarnya. Tapi di tengah tidurnya dia tuh ngedenger kayak ada suara langkah kaki gitu, ngendep-ngendep gitu, dan ada bisik-bisikan bahasa Sunda gitu dari kejauhan. Di situ Rizky langsung bangun dong. Dan tiba-tiba aja satu ruangan tidur dia tuh langsung kayak sepi, sunyi gitu. Padahal baru banget dia tuh ngedenger ada banyak suara omongan orang. Dan itu udah sekitar jam 12 malam. Di situ cuma ada Rizky sama satu santri lagi. Rizky di situ langsung nyamperin satu santri, dibangunin, digoyang-goyang. Dan pas kebangun, santri ini tuh langsung kaget. Terus ngeliat jam di dinding tuh makin kaget, gak tahu kenapa. Mukanya langsung kelihatan ketakutan gitu. Dan si santri ini tuh langsung buru-buru pakai baju muslim, sarung, pokoknya semuanya serba hitam. Terus langsung cabut gitu aja. Sempat ditanya di situ sama Rizky, si santri ini tuh cuma ngejawab, mau ke saung A. Nah karena penasaran, si Rizky ini ngikutin nih santri ini pelan-pelan biar gak ketahuan. Ternyata si santri ini tuh lari jauh masuk ke pepohonan sebelah tebing gitu. Dan pas diikutin, ternyata di sana ada semacam saung kecil dari kayu gitu. Penerangannya juga cuma kayak dari obor-obor yang ditaruh di beberapa pohon di sana. Dan dari luar kedengeran banget ada suara kayak lagi ngaji gitu dari dalam. Suaranya bener-bener rame, kenceng, tapi bacaannya cepet gitu. Rizky tuh gak bisa nangkep bacaan yang dinyanyiin dari dalam tuh apa. Kayak campuran Al-Quran, tapi dicampur bahasa Sunda gitu. Tapi sepanjang Rizky nguping, itu tuh sama sekali gak kedengeran ucapan-ucapan Allah atau Muhammad. Yang sering kedengeran itu justru kalimat Sang Hyang Jurik. Tahu kan Jurik? Salah satu sebutan setan dalam bahasa Sunda. Nah si santri tadi setelah kayak nyiapin diri gitu, akhirnya pelan-pelan buka pintu, masuk pelan, tapi berhenti dulu tuh buat kayak nunduk sujud gitu. Abis itu dia baru masuk terus tutup pintunya. Tapi pas banget si santri ini nutup pintu, dia ngeliat kalau si Rizky ini ternyata ngikutin dia. Si santri ini cuma kayak ngomong tanpa suara ke arah Rizky. Dia bilang, "A, pulang A." Mulai dari detik itu Rizky ini baru sadar kalau ini tuh kayak ada yang gak beres lah. Dia salah nih kayak masuk pondok pesantren. Dan sekarang dia ngerasa kalau dia harus cabut buru-buru lah dari situ. Di detik itu juga Rizky langsung lari balik ke arah pondok pesantrennya. Dia masuk ke ruangan tidurnya, langsung beberes barang-barangnya, karena dia tahu ini udah pagi banget kan, dan gak mungkin cabut di detik itu tuh. Dia takut dia kenapa-napa. Yang penting dia udah siap, jadi besok sepagi mungkin dia langsung cabut tuh. Udah, si Rizky langsung balik tiduran kayak posisi awal, pura-pura gak kejadian apa-apa, padahal sebenarnya dia udah ketakutan banget di situ. Nah, pas dia lagi merem, tiba-tiba jendela-jendela kayu sama pintu di ruangan itu tuh kayak bunyi brak brak brak, kayak ada orang yang mau masuk tapi kekunci dari dalam. Rizky udah gak tenang di situ. Dia kebangun sambil geledah tasnya dia buat nyari Al-Qur'annya, buat dia baca-baca lah. Rizky di situ inget banget kalau dia tuh udah masukin Al-Qur'annya barengan sama sarung dan sejadah. Tapi pas dia geledah, dia bener-bener gak nemu Al-Qur'annya di mana. Kayak ada yang ngumpetin sengaja gitu. Rizky yang ketakutan nyoba buat ngegeledah rak-rak di sebelah dia, rak punya santrinya itu. Dan pas dibuka, dia tuh ketemu sama satu lembaran kertas gitu dan dokumen-dokumen juga. Dan anehnya,
Semua lembaran itu tuh kayak sobekan dari kitab gitu. Soalnya dalamnya full tulisan Arab gundul. Tapi gak ada satupun kata yang bisa dibaca sama si Rizky. Dan beberapa lembar itu ada yang nyantumin foto kayak ustadz-ustadz dari Timur Tengah. Serem parah ya. Iya, sama ada gambar-gambar aneh kayak lukisan di gua-gua gitu. Ya. Bentuknya tuh aneh, tangan sosoknya pada bercabang, hitam legam gitu. Sama kayak ada semacam tanduk gitu. Di sini dia langsung mikir, wah ini berarti pondok pesantren sesat nih. Iya. Dan akhirnya si Rizky ini sengaja gak tidur. Dia gak meremin mata sedikit pun sambil dia baca ayat-ayat kursi diulang-ulang. Dan lama-kelamaan untungnya suara-suara sama dobrakan-dobrakan pintu tuh hilang pelan-pelan. Pas Rizky ngeliat jam, pas banget udah menuju jam 5 pagi. Berarti bentar lagi terang kan, dia bisa langsung cabut. Ya. Si Rizky nekat lah cabut aja pelan-pelan dari pondok itu. Jarak pondok pesantren ini sama desa terdekat tuh bisa sekitar 30-40 menitan kalau jalan kaki. Sambil jalan, Rizky udah capek banget di situ pokoknya. Badannya udah kerasa pegel sama meriang dikit. Dan untungnya di tengah jalan tuh ada semacam gubuk pinggir sawah gitu. Kayak gubuk-gubuk buat petani istirahat gitu. Akhirnya Rizky stop dulu di situ, dia duduk sambil merem-merem dulu istirahat. Makin terang, petani-petani datang nih. Dan karena kelihatan asing, si Rizky akhirnya disamperin sama petani ini. Ditanya-tanya, kenapa kok di sini pagi-pagi? Sama Rizky diceritain lah apa yang terjadi sama dia nih. Dan baru aja bilang kalau si Rizky ini dari pondok di ujung tebing, si petani-petani tuh langsung pada bilang, astagfirullah, kenapa kesana atuh A? Gak kenapa-napa kan? Ternyata pondok itu tuh bukan pondok pesantren umum. Dan kata petani-petaninya, katanya pondok itu tuh kayak rutin ngelakuin prosesi penumbalan gitu buat kejayaan. Oh, Dan yang jadi tumbal ya santri-santri yang di sana selama ini. aduh anjing. Gue yakin banget kalau Rizky gak cabut dari pesantren itu, bisa jadi dia jadi tumbal ya, Bi. Iya, bener. ada gila-gilanya sih itu ya. Natmoy, Ya. kalian pernah dengar nggak kalau katanya nih ya, kita dengan makhluk-makhluk gaib itu tuh hidup berdampingan. Iya. Ya, setuju gue. Jadi kita hidup di dunia ini, ya makhluk-makhluk gaib juga hidup di dunia lain gitu. Nah tapi kalian pernah dengar nggak kalau ternyata kita tuh di dunia ini belajar sekolah, makhluk-makhluk lain itu juga sekolah di dunianya mereka. Oh, Masa sih? Pernah dengar nggak? Enggak. Gue juga baru denger sih dan kedengarannya aneh ya sebenarnya ya. Gue juga pertama kali baca kiriman cerita ini juga nggak percaya sebenarnya. Tapi ya ini kejadian di salah satu pondok pesantren di Sukabumi. Ini cerita dikirim sama sebut aja Bila ya namanya. Dan ini kejadiannya terjadi pas si Bila ini kelas 11 SMA. Oke. Jadi sebelumnya Bila ini gak mau nganggap dirinya punya kemampuan atau indigo. Dia cuma bilang kalau dari kecil dia emang punya rasa sensitif yang berlebih lah dibandingkan sama temen-temennya. oke. Nah dia tuh bisa ngerasain kehadiran dari makhluk-makhluk halus meskipun jarang banget. Dia bisa diliatin gitu ya, maksudnya ditunjukin ataupun papasan secara langsung sama si makhluk-makhluk gaib ini. Oke. Pokoknya tanda-tanda yang paling sering dirasain kalau ada makhluk halus di sekitarnya tuh badannya si Bila ini atau hawa di sekitarnya dia itu bisa berubah drastis. Entah jadi tambah panas atau jadi tambah dingin. Dan kalau di kondisi-kondisi ini kejadian, Bila tuh gak ambil pusing. Dia lebih milih buat udah langsung aja cabut dari tempat itu daripada dia kenapa-napa. Oke. Nah Bila ini termasuk salah satu murid pinter lah di pondok pesantrennya dia ini. Buktinya untuk 2 tahun ke belakang, pas dia SMA ini ya, dia itu rutin buat ditunjuk jadi perwakilan sekolah buat ikut semacam lomba atau olimpiade gitulah. Nah bener aja gara-gara nilai rapotnya yang bagus, pas masuk semester 2 kelas 11, Bila itu ditunjuk lagi buat ikut lomba O2SN gitulah. Awal-awal ditunjuk si Bila ini masih pede, masih antusias. Apalagi guru sekaligus ustadznya ini, sebut aja Ustadz Lukman, itu lumayan deket sama dia. Tapi lama-kelamaan si Bila ini jadi malah bingung dan bimbang buat ikutan lanjut ke olimpiade ini buat wakilin sekolahnya dia. Nah kenapa dia jadi bimbang? Karena tiba-tiba si Ustadz Lukman ini sakit
dan harus absen untuk beberapa hari. Nah di situ Bila jadi ya cuman bisa pegangan belajar pakai buku di perpustakaan aja, Iya. tanpa ada bimbingan khusus dari guru gitu kan. Bila sempat semacam ngomong ke pihak akademiknya lah di sekolahnya di ini buat mundur aja dari Olimpiade karena ya dia takut nggak dapat arahan lebih lanjut dan mubazir juga, dia juga nggak ngerti gimana cara lanjutnya gitu kan, nggak ada yang ngajarin dia. Tapi pondoknya ini udah terlanjur ngedaftarin si Bila, jadi nggak bisa ditarik lagi. Apalagi udah tinggal seminggu lagi nih lomba kata gitu. Jadi solusi akhir yang diambil sama pihak pondoknya adalah manggil guru pengganti buat bantu ngajarin si Bila. Oke. Katanya ini di-provide dari yayasan. Dan katanya juga si guru pengganti itu besok bakalan datang, udah bisa datang lah. Bener tuh, besokannya si guru pengganti ini datang buat ngajarin si Bila. Namanya kita sebut aja Pak Imam ya. Oke. Orang ini masih muda, ramah, tapi sesekali emang batu aja orangnya kata si Bila gitu. Udahlah, si Pak Imam ini mulai semacam mentorin si Bila dari pulang sekolah sekitar abis sholat asar sampai menjelang maghrib. Habis itu istirahat dulu buat sholat, berbersih, sekalian makan malam, barulah lanjut belajar lagi, tambahan di jam 8-an malam. Oke. Di akhir pertemuan pertama itu Pak Imam cuma bilang kalau nanti malam belajar tambahannya tuh di lantai 3 atau di lantainya kelas 12, sekitar jam 8 malam sampai jam 9 lah. Nah pas Pak Imam bilang kayak gitu, Bila ini langsung inget sama cerita urban legend di sekolahnya dia, di pondoknya dia, yang bilang kalau katanya beberapa kelas di lantai 3 itu nggak tahu berapa jumlah kelasnya ya, tapi di atas jam 9 malam harus kosong, nggak boleh dipakai. Soalnya itu giliran si penunggu, dalam tanda kutip, penunggu lantai 3 untuk pakai ruangannya. Nah nggak tahu nih ini bener apa enggak, tapi selama hampir 2 tahun di sekolah itu, peraturan ini emang benar-benar dipercaya dan diterapin sama semua warga pondok, dari murid sampai guru-guru. Ya Bila nego lah buat pindah lantai ke Pak Imam, tapi Pak Imam malah kayak kesel gitu. Si Pak Imam bilang ya dia udah jauh-jauh ke sana ditugasin sama yayasan buat ngajar, tapi yang diajar malah si Pak Imam tuh nganggepnya kok nih anak gak niat gitu. Dia juga bilang kalau misalkan di lantai 1 atau 2 tuh pasti berisik, soalnya deket banget sama asrama, takut gak fokus. Nanti kalau pas lomba gagal, dia juga nih yang bakal disalahin si Pak Imam gitu. Kayak ya dia ngerasa ya udahlah kenapa sih gitu loh. Iya. Pak Imam juga nggak tahu kalau ada urban legend itu kan. Bener, itu dia. Nah Bila nyoba nyeritain lah apa yang selama ini dia tahu dari teman-temannya dia, bahkan ustadz-ustadz yang ada di situ tentang lantai 3. Dia coba jelasin tuh ke Pak Imam. Tapi Pak Imam langsung nyaut kayak gini setelah diceritain. Kamu itu aneh-aneh aja. Masa anak pondok takut sama cerita-cerita gituan? Buktinya dari saya kesini tadi pagi, saya nggak dapet tuh cerita-cerita kayak gitu. Udah kamu gak usah ngawur. Kalau emang gak mau lanjut belajar ya gak apa-apa, nanti saya lapor ke akademik. Gitu. Nah posisinya Bila emang udah kepalang tanggung kan, pengennya gak lanjut tapi udah terlanjur didaftarin. Orang tuanya juga taunya ya dia tetap jalan dan udah ngedukung full gitu kan. Akhirnya Bila mau gak mau diem aja lah, diturutin tuh kata-katanya Pak Imam. Abis itu Bila balik lagi ke asramanya, dia sholat, dia bersih, terus makan malam. Pas semua udah kelar, Bila langsung nyiapin buku sama materi, terus berangkat ke gedung kelas sendirian. Di lantai 3 itu. Nah jadi lantai yang lampunya masih nyala itu cuma lantai 1. Lantai 2 udah mati, tapi gak segelap lantai 3. Nah sebenarnya Bila tuh bingung ruangan yang dimaksud tuh yang mana, yang mau dipakai gitu ya. Soalnya dia juga jarang naik lantai 3, takut sama kakak-kakak kelasnya dia soalnya. Udahlah Bila jalan pelan-pelan sambil terus doa, semoga kalaupun cerita urban legend itu bener, dia gak masuk ke dalam ruangan yang disebut gitu. Sampailah dia kayak ngelihat ada satu ruangan kelas yang beneran terang banget, lampunya nyala gitu. Bila langsung buru-buru masuk ke sana, masuk ke dalam kelas itu, dan bener aja di situ ada Pak Imam. Pak Imam ini udah berdiri ngadep ke papan tulis, anteng gitu kelihatannya. Bila duduk di salah satu kursi dan meja gitu ya, terus dia ngebuka buku sama materinya dia. Anehnya selama beberapa menit si Pak Imam ini gak ngomong apa-apa ke Bila. Si Pak Imam ini malah kayak nulis terus di papan tulis, tapi spidol yang dipakai sama si Pak Imam ini kayak udah habis gitu isinya, Nat, Moy. Jadi kayak lo bayangin ada orang nih nyoret-nyoret papan tulis, tapi gak ada tulisan apa-apa.
Jadi kayak cuman ada suara nyaring decitan spidol ke papan tulis. Bayangkan lo kayak Iya, iya. tit kan annoying banget kan sebenarnya. Nabila sempat mikir di situ, apa jangan-jangan Pak Imam ini masih kesel ya sama obrolan mereka tadi sore. Bila coba panggil lah buat ngingetin atau nanya ke Pak Imam. Nah cuman si Pak Imamnya kayak cuman jawab ngedehem gitu. Tapi ngedehemnya suaranya berat sama agak kenceng kayak gitu. Ih, serem banget. Nabila udah mulai takut juga di situ. Hawanya tiba-tiba mulai dingin. Apalagi ya selain dia nggak ada siapa-siapa lagi kan. Cuman kayak dia dan Pak Imam doang tuh. Udah, Bila cuman fokus ngelihat ke bukunya aja. Nggak berani lagi ngelihat depan atau bahkan ke seling kelas. Gara-gara nggak ada interaksinya ini, pelan-pelan si Bila jadi ngantuk. Apalagi udah seharian fokus belajar kan. Iya. Ngantuk, akhirnya ketiduran lah si Bila ini. Nah Bila ini baru kebangun pas ngerasa kayak ada yang nyolek-nyolek pundaknya gitu beberapa kali. Dan yang nyolek ini sosoknya cewek pakai jilbab, tapi jilbabnya itu yang panjang banget sampai nutup kaki, serba putih gitu loh. Dan kalau dilihat dari bentuk dan dandanannya, sosok ini tuh kayak bukan teman sekolahnya dia, kayak orang zaman dulu gitu vibesnya. Sosok ini bilang ke Bila dengan suara halusnya, katanya gini, gantian, sekarang udah giliran kami. Segitu. Bila yang baru banget bangun tidur langsung kaget. Dia ngeliat ke arah jam, ternyata tuh jamnya nunjukin jam 8.40 malam. Nah Bila langsung buru-buru lah beresin bukunya dia, karena refleks kan. Dibilang gantian suruh keluar, dia refleks beresin bukunya lah. Iya. Nah di situ si sosok Pak Imam yang dia lihat itu masih aja kayak tadi Nat, Moy. Berdiri ngadep ke papan tulis, tangannya gerak nyoret-nyoret papan tulis yang gak ada tulisan apa-apa. Bila langsung pamitan lah, minta maaf ke sosok itu, kayak dia tahu ini juga udah hal yang aneh gitu ya. Dia cabut lah. Bila jalan agak cepet gitu ya jalannya, karena udah kemalaman juga, udah gelap banget di lantai 3 itu. Nah pas banget mau turun tangga, tiba-tiba persis di sebelah tangga ada kelas yang kebuka. Lampunya juga terang, tapi gak seterang kelas yang barusan dia datengin. Bila takut banget di situ. Dia pelan-pelan ngintip ke kelasnya sambil baca ayat kursi dalam hati. Dan kalian tahu nggak, Nat, Moy, di dalam kelas itu ada Pak Imam Lah? lagi duduk di kursi guru sambil baca buku gitu. Lah? Astagfirullahaladzim, Bila kaget tuh sambil ngucap agak kenceng. Dan Pak Imam juga langsung nengok ke arah Bila sambil ngedumel kesel gitu. Si Pak Imam ini kesel karena ya udah lama banget dia nungguin Bila kan, udah berapa puluh menit tuh. Bila nggak datang karena kan ya mereka kan harusnya jam 8 udah mulai kan. Tapi udah 8.40, ya si Bila baru nyamperin gitu kan. Udah sempet nanya teman-teman asramanya Bila juga, tapi kata teman-teman ya Bila udah berangkat dari tadi buat berangkat ke bimbingan itu gitu kan. Nah si Pak Imam ini sampai ngira kalau Bila nih beneran gak niat buat ikut lomba. Nah Pak Imam ini kayak udah curiga aja sama Bila, karena kan pikiran dia berarti dia yang dari awal kan udah ngira kayaknya nih anak kagak serius deh, padahal sebenarnya enggak kan. Bila tuh takut. Nah Pak Imam yang kesel tuh langsung bilang, udah dari sini masuk. Nih kita belajar 15 menit aja ya, saya kasih materi-materinya. Sok, buat kamu belajar sendiri. Bila beneran gak bisa ngebela diri, dan dia gak bisa ngejelasin apa yang barusan terjadi sama dia. Karena pasti juga Pak Imam, satu, gak akan percaya. Dua, dia juga ya gak bisa buat ngasih tahu apa yang dia rasain gitu loh. Dan yang bikin lebih takut lagi adalah pas Bila ini nengok ke arah belakang, ke arah kelas yang tadi, yang sebelumnya nih, yang dia pakai buat belajar, yang dia ketemu sosok Pak Imam itu udah gelap aja. Pintunya pun digembok. Padahal tadi dia habis dari sana kan. Dan di depan pintunya itu udah baris kayak cewek-cewek bergamis panjang, gamisnya panjang sampai lantai, masuk satu-satu ke kelas itu. Masuknya gimana? Jadi kayak cewek-cewek ini tuh masuknya kayak jalan miring ke samping gitu, terus nembus pintu. Wah, sinting. Jadi kayak anjing, ini aneh banget kan. Satu persatu sosoknya ini kayak pada ngucap pelan gitu ke arah Bila, ngucap Assalamualaikum, semuanya kayak gitu. Dan mukanya beneran asing. Ya kalau misalkan anak pondok, asumsi gue ya tahu atau kenal muka satu sama lain ya. Pasti. Ini kayak Bila tuh gak pernah ngeliat si orang-orang ini. Dan orang-orangnya tuh bentukannya kayak orang-orang zaman dulu gitu loh. Bahkan beberapa ada yang kayak keturunan Timur Tengah gitu, Nat, Moy. Dan di barisan paling belakang itu beneran ada kayak semacam asap gitu, gede banget sampai atap, tapi ngebentuk kayak orang bersorban, jenggotnya panjang, sambil pakai pakaian ala-ala gamis gitu. Bila langsung masuk lah.
ke dalam kelas buat ketemu sama si Pak Imam ini. Nah, Pak Imam yang awalnya kesel tiba-tiba jadi bingung karena ngelihat gestur si Bila tuh yang ya kelihatan ketakutan banget gitu kan, gemeteran dia. Yeah. Pak Imam sempat keluar kelas buat ngecek nih si Bila bisa ngeliat apa. Tapi ya Pak Imam gak ngeliat apa-apa sama sekali. Pas si Bila ini disamperin dari deket, katanya badannya udah panas kayak demam gitu Nat, Moy. Karena ya takut kenapa-napa dan kebetulan udah malam juga. Pak Imam ini jadi iba lah. Dia akhirnya mutusin buat yaudah Bila turun aja buat istirahat di asramanya gitu. Dan intinya untuk beberapa hari Bila sakit lah. Jadi gak bisa belajar tambahan dulu karena kejadian itu. Sampai akhirnya beberapa hari sebelum lomba, pas kondisi Bila tuh udah mendingan, kebetulan Ustadz Lukman juga udah balik ke pondok, udah sehat lagi, udah bisa ngajar lagi. Nah di situ Bila ceritain lah kejadian dia tuh di malam itu. Dan si Ustadz Lukman ini cuman ketawa tipis aja sambil bilang, ya ada-ada aja Pak Imam itu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Seenggaknya kamu udah tahu kan kenyataan di pondok pesantren ini. Kalau kamu bisa lihat, ya berarti kamu memang orang-orang terpilih. Kayak gitu. Jadi untuk pertama kalinya setelah 2 tahun sekolah di pondok pesantren itu, si Bila baru tahu lah asal muasal cerita urban legend sekolahnya dia ini. Ternyata ya semua itu benar. Jadi kenapa ada beberapa kelas di lantai 3 yang gak boleh dipakai kalau udah malam, ya karena itu giliran para jin-jin penunggu sekolahnya buat gantian belajar. Anjir. Hampir semua ustadz dan ustazah di pondok pesantren itu udah tahu tentang hal ini, bahkan dari lama. Bahkan dari awal pondok pesantren itu dibangun sama Kiai siapa gitu namanya, si Bila juga gak sebutin. Katanya jin-jin itu bukan jin-jin syirik yang menyekutukan Tuhan. Justru itu adalah jin-jin muslim yang emang baik dan sama kayak kita, katanya gitu, nyembah Tuhan juga. Makanya pas Bila ngeliat atau bahkan ngucap salam, ya jin-jin itu juga pada ngejawab. Ternyata itu alasannya. Dan setelah kejadian itu, di malam-malam hari, si Bila ini akhirnya sering sengaja kayak duduk di pinggir lapangan yang arah ke lantai 3 itu. Beberapa kali juga dia ngeliat kalau lampu kelasnya tuh nyala-mati. Terus ntar gak lama kemudian ada aja kayak kain putih keluar dari masing-masing jendelanya gitu, terbang hilang ke bawah angin. Jadi kayak dia mungkin jadi gak takut ya, tapi ya jadi ngerti lah apa yang kejadian di pondok pesantrennya dia. Gila ya, gue baru tahu kalau misalkan ada jin yang baik sebaik itu loh. Maksudnya gak ngegangguin si Bila juga kan selama dia di sana. Dan belajar, nuntut ilmu, terus nyembah Tuhan juga. Walaupun tetap kaget sih ya kalau misalkan pertama kali, karena kan Bila juga kalau yang dari dia ceritain ya, dia tuh bukan yang bisa ngelihat, cuma bisa ngerasain aja. Pasti ada kaget-kagetnya lah ngeliat kayak gitu. Iya, gue pun juga mikir kayak gitu, Bi. Karena tadinya tuh gue mikir, ini menurut gue pribadi ya, kayak pesantren tuh kan deket banget sama agama Islam ya. Kayak gak mungkin gak sih ada setan gitu tadinya. Cuman ternyata gue mikir banyak banget lagi kejadian horor terjadi waktu pas di pesantren. Ya berarti dimanapun itu tempatnya, mau itu deket banget sama agama atau enggak, kalau misalnya ada setan mah ya ada aja gak sih? Itu dia. Makanya kayaknya cerita tentang pesantren nih gue yakin masih banyak sih. Asli. Nih kalau misalkan lu punya cerita tentang pesantren, lu bisa sih ceritain tentang pesantren yang lu belajar di situ.